Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 82. Para Buddha dan Bodhisattva menunjukkan jejak di dunia. Kita manusia, apapun kondisi yang kita hadapi, kita perlu menenangkan batin kita. Batin kita harus sangat murni dan damai. Ketika kita memiliki ketenangan dan kemurnian dalam batin kita, batin sangat murni. Dengan kondisi batin yang tenang dalam memandang segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tiada lain adalah Dharma. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva menunjukkan jejak di dunia ini. Ada aspek pokok dan aspek jejak. Sejak lama, pada dasarnya telah memiliki sifat Buddha. Belakangan menunjukkan jejak dari pelatihan akan kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Orang baru hendaknya bertanya. Orang lama hendaknya menjawab. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa saat mendengar sutra teratai, keadaan batin di awal pembukaan sutra sangat penting. Kita harus menggunakan kondisi batin, menggunakan hati kita untuk terhubung dengan keadaan di pembukaan sutra. Kita seharusnya memahami harapan mendasar dari semua Buddha dan Bodhisattva. Para Buddha mengacu pada Buddha masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua Buddha saat pembukaan sutra, kita tahu bahwa sinar yang terpancar dari seberkas rambut putih di tengah alis Buddha mampu menerangi 18.000 negeri Buddha. Lihat, ada begitu banyak negeri Buddha. Dari dunia saha, cahaya dari sehelai rambut putih Buddha Sakyamuni mampu menerangi begitu banyak negeri. Itu memberitahu kita bahwa semua Buddha, tidak hanya Buddha Sakyamuni dari dunia saha, masih ada para Buddha di mana-mana. Namun, para Buddha dan Bodhisattva yang kita bicarakan sekarang, semuanya menunjukkan jejak di dunia ini. Menunjukkan jejak, memiliki pokok dan jejak. Pokok pada dasarnya dimiliki setiap orang. Sifat tercerahkan yang pada dasarnya sudah dimiliki. Tetapi para makhluk kebingungan membuat batin mereka kacau, sehingga menyebabkan kekacauan di dunia. Buddha demi membimbing para makhluk dapat kembali ke pokok. Kembali pada sifat hakiki mereka, sebersih sifat hakiki yang sejati. Agar dapat kembali kepada sifat hakiki, oleh karena itu Sang Buddha menunjukkan jejak. Pada dasarnya, dia telah memiliki sifat Buddha. Sejak lama sudah memiliki sifat Buddha. Tidak timbul dan tidak lenyap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sifat asli Buddha yang sangat jelas dan sadar. Apakah hanya dimiliki oleh Buddha Sakyamuni saja? Tidak. Dimiliki oleh Bodhisattva juga. Bodhisattva juga menampakkan jejak di dunia. Juga sama memiliki sifat Buddha yang jelas dan tercerahkan. Namun, bagi makhluk tercerahkan di dunia saha, menurut prinsip duniawi, itu adalah seorang Buddha.
tanah transformasi dari Buddha ini adalah di dunia saha. Maka bagi orang lain yang memiliki ikrar yang sama, yang juga memiliki sifat hakiki Buddha yang jelas dan sadar, Bodhisattva yang telah tercerahkan, mereka menampakkan jejak sebagai Bodhisattva. Para Bodhisattva juga sama, memiliki sifat Buddha yang jelas dan sadar yang setara. Namun mereka datang untuk membantu Buddha Sakyamuni mengajarkan dan membimbing makhluk hidup di dunia saha. Jadi, meskipun secara hakiki memiliki sifat Buddha, dalam jangka waktu panjang tidak muncul, tidak lenyap, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap saja memiliki sifat hakiki Buddha yang tercerahkan. Namun, tetap saja harus menunjukkan jejak di dunia. Jejak perlu diketahui saat seseorang melewati suatu tempat akan meninggalkan jejak kaki. Maka dikatakan bahwa pada dasarnya sifat Buddha tidak muncul atau lenyap, karena di dunia ada batas waktu. Contohnya, apakah Buddha hanya hidup selama 80 tahun? Tidak. Namun, jejak yang ditunjukkannya dimulai ketika ia lahir di kerajaan, melalui proses lahir di istana, sampai meninggalkan jejak sepanjang perjalanan mencapai pencerahan, hingga ia mencapai usia 80 tahun. Ini terjadi berdasarkan fenomena duniawi. Hukum dunia meliputi lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Lahir, menjadi tua, sakit, dan mati juga merupakan suatu jejak. Seiring berjalannya waktu melalui masa muda, usia parubaya, dan usia tua, ketidakabadian semacam ini tampak jelas di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tetap menjadi bayi, dan tidak ada seorang pun yang tetap menjadi remaja. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, perjalanan yang dilalui ini disebut jejak. Jejak juga dapat dikatakan sebagai hasil dari praktek spiritual seseorang dalam kehidupan ini. Saya sudah memahaminya. Ini adalah jejak belakangan. Sebenarnya, jejak dekat ini dalam konteks alam semesta mengacu pada para Buddha dan Bodhisattva yang datang ke dunia ini, terus-menerus datang dan terus-menerus pergi, datang dan pergi, menunjukkan jejak praktek spiritual mereka dalam kehidupan. Jadi, rangkaian tahapan ini, kehidupan demi kehidupan, semuanya disebut menunjukkan jejak. Ketika Sang Buddha membabarkan sutra, semenjak masa tanpa awal, dalam kehidupan lampau, ada seorang Buddha yang seperti ini muncul. Ada praktisi yang taat seperti ini.
awal mula sebab dan kondisi membangkitkan tekad, semua ini adalah jejak. Jadi, jika kita sudah bisa memahaminya, arti dari pokok dan jejak. Pokok dan jejak pada dasarnya adalah sama, demi untuk mengajar dan membimbing, sehingga mereka harus meninggalkan jejak di dunia ini. Oleh karena itu, pada dasarnya sudah memiliki sifat kebudaan. Sifat kebudaan dari semua Buddha dan Bodhisattva adalah tidak muncul atau lenyap, diam selamanya. Demi untuk berpaling dari delusi menuju pencerahan sehingga menampakkan pintu jejak dalam pelatihan diri. Tentu saja, para Buddha dan Bodhisattva menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan kepada para makhluk. Karena bersimpati terhadap semua makhluk yang tersesat, kewelas-asihan dari para Buddha dan Bodhisattva mewujudkan kebijaksanaan mereka, bagaimana proses pelatihan diri mereka. Ini disebut belakangan menunjukkan jejak dari pelatihan akan kewelas-asihan dan kebijaksanaan, menunjukkan jejak kegiatan untuk membimbing kita, untuk menjadi panutan kita. Jadi, yang baru harus bertanya dan orang lama menjawab. Yang baru artinya saya baru mulai membina diri. Saya banyak yang tidak tahu. Apakah mereka benar-benar tidak memahaminya? Jika mereka tidak memahami, mereka tidak akan bertanya, karena mereka memahaminya sehingga mereka bisa bertanya. Oleh karena itu, mendekati pintu jejak dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Mereka menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan untuk mencari kapasitas yang sesuai, sehingga Maitreya menampakkan jejak. Saya tidak mengerti, sehingga harus mencari orang lain untuk bertanya. Sosok orang yang dicari tentu saja harus memiliki kapasitas yang setara, barulah tanya jawab dapat berlangsung. Perlu diketahui bahwa sejak dimulainya Sutra Teratai, Buddha mulai mengungkapkan harapan mendasarnya. Setelah itu, ketika Buddha memasuki usia senja, beliau juga mempersiapkan pewarisan ajaran. Maka beliau memberikan pengukuhan atas pembinaan diri dari para muridnya. Saya memberikan pengukuhan para murid berupa praktek pembinaan apa yang mereka jalankan, jalinan jodoh apa yang mereka bentuk di masa depan, serta kapan dan di mana mereka akan mencapai kebuddhaan. Inilah yang disebut sebagai pengukuhan, sebuah penegasan bahwa pelatihan diri mereka akan membuahkan pencapaian di masa depan. Oleh karena itu, sutra ini memberikan peramalan pencapaian kepada para Sravaka bahwa mereka akan mencapai Buddha di masa mendatang. Di dalam Sutra Teratai terdapat bab memberikan peramalan, maka jelas bahwa sutra ini adalah sutra kendaraan besar, terutama saat para Sravaka ini akan menerima peramalan tersebut. Pencapaian batin pada tingkat ini, jika
seseorang bukan calon Buddha di masa depan, ia tidak mungkin mampu mengajukan pertanyaan setinggi itu. Siapakah yang akan menjadi Buddha di masa depan sebagai penerus Buddha Sakyamuni? Kita semua seharusnya telah mengetahuinya, bahwa Buddha masa depan adalah Buddha Maitreya. Buddha Maitreya setelah masa Dharma sejati, masa Dharma mirip, dan masa kemunduran Dharma dari Buddha Sakyamuni berlalu, maka Buddha Maitreya akan muncul di dunia saha untuk mengajar dan membimbing serta mencapai kebuddhaan. Semua ini peristiwa di masa yang akan datang. Pada masa Buddha Megaswara Raja kuno sudah mendapat peramalan. Yang terlebih dahulu menjadi Buddha adalah Buddha Sakyamuni, yang kemudian menjadi Buddha adalah Buddha Maitreya. Inilah yang disebut sudah ada peramalan. Sesuai dengan urutannya, Buddha Sakyamuni berada di dunia saha. Setelah itu barulah Buddha Maitreya. Karena itu disebut Buddha yang akan datang. Orang yang akan datang menjadi Buddha adalah Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya kemudian mengajukan pertanyaan ini dengan menggunakan hati welas aslinya untuk memohon penjelasan. Bukan Buddha yang telah menjadi Buddha di masa lampau tidak dapat menjawab. Kita juga telah mengatakan bahwa Bodhisattva Manjusri telah menjadi Buddha di masa lampau, menjadi Buddha Naga Raja. Sekarang datang membantu Buddha Sakyamuni dalam membimbing dan mendidik makhluk hidup. Oleh karena itu, tetap menampakkan wujud sebagai seorang bodhisattva. Beliau bukan hanya telah menjadi Buddha di masa lampau, bahkan adalah guru dari 7 Buddha. Atau dalam Sutra Teratai, beliau juga memberi pengajaran dan bimbingan kepada 8 orang pangeran. 8 orang pangeran itu pun satu demi satu akhirnya menjadi Buddha. Oleh karena itu, dapat dikatakan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri sangat tinggi. Maka dalam Sutra Teratai, untuk menjawab keraguan hati semua orang di tempat persamuan, Buddha Sakyamuni menampakkan perubahan dan kekuatan gaib untuk membuka dan menjelaskan keraguan semua orang. Jika ada keraguan, barulah muncul keinginan untuk menelusuri dan mencari kebenaran. Oleh sebab itu, ada sebuah ungkapan, keraguan besar menghasilkan pencerahan besar. Namun, keraguan ini perlu lebih dulu dibangkitkan, sehingga ada keselarasan dan pemahaman antara Buddha dan para bodhisattva. Kondisi seperti ini sungguh sangat indah. Mungkin ada di antara Anda yang merasa, mengapa sampai sekarang belum juga masuk pada naskah sutra dan justru membahas tentang ladang pelatihan ini? Menurut saya, ladang pelatihan ini sangat indah, terutama pada batas antara gerak dan diam, ataupun di antara keraguan dan kesadaran. Kita perlu mengajak semua orang untuk menaruh perhatian pada keadaan batin ini, berharap agar setiap orang dapat meningkatkan kualitas hatinya. Makna dari keadaan ini sesungguhnya
hadir di dalamnya. Dengan demikian, barulah kita dapat benar-benar memahami dan menghayati sutra ini secara mendalam. Oleh karena itu, dalam dialog tanya-jawab tersebut, Manjusri melambangkan kebijaksanaan agung. Maitreya menerima ajaran kesadaran, lalu kembali menampakkan keadaan batin ini. Keadaan ini hanya dapat dimasuki melalui kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, tidak mungkin seseorang dapat mendalaminya. Selain itu, jika tidak memahami kesadaran itu sendiri, yang sering dibicarakan sebagai kesadaran ketujuh, kedelapan, bahkan kesadaran kesembilan, maka hal ini pun sulit dipahami. Kesadaran kesembilan adalah kondisi hening, sunyi, dan jernih sepenuhnya, yaitu sifat kesadaran yang setara dengan pencerahan Buddha. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh pikiran biasa. Terdapat begitu banyak makna. Apakah dapat dijelaskan dengan kata-kata? Hanya jika setiap orang bersungguh hati untuk menghayati, hanya Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri yang memiliki kapasitas yang sesuai satu sama lain, saling bertanya jawab tentang keindahan yang menakjubkan dari kondisi ini. Jadi, di saat ini, semua orang sudah memahami kondisi ini dan mulai mendeskripsikannya kembali. Apakah kalian ingat dengan apa yang saya bicarakan sebelumnya tentang arti melafalkan kembali? Melafalkan kembali dengan pertimbangan sutra yang demikian menakjubkan. Bagi orang yang terlambat datang, mungkin tidak mendengarnya adalah sangat disayangkan. Ataupun di saat mendengarkan, pemahaman mungkin belum meresap dalam hati mereka. Jadi ini memiliki dua arti. Oleh karena itu, sutra yang sangat penting ini dijelaskan kembali untuk disampaikan esensinya. Oleh karena itu, melafalkan kembali ada makna demikian. Dengan harapan untuk orang yang terlambat, yang datang sangat terlambat, atau bagi yang setelah mendengarkan pun tidak mampu memahami secara mendalam, maka makna ini dilafal ulang. Makna ini merujuk kepada lingkup pikiran. Maknanya adalah ini. Bertanya dalam bentuk syair menggunakan metode melafalkan kembali untuk bertanya. Naskah sutra selanjutnya mulai mengatakan, dari itu, Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya bertanya dalam bentuk syair. Manjusri, kenapa guru pembimbing dari pusaran rambut putih pada dahi di antara kedua alisnya memancarkan cahaya terang yang menyinari semuanya? Sutra teratai bab 1 pendahuluan. Jika Anda semua melafalnya hingga bagian ini di dalam pikiran dan kesadaran Anda, bukankah terdapat kilas balik? Mengingat kembali waktu pada pembukaan sutra, memperkenalkan biksu, arhat, kemudian para bodhisattva, 8 kelompok dewa dan naga. Kemegahan dari kondisi ini, bukankah kita dapat menghayatinya dari lingkup pikir? Lingkup pikir setelah Buddha selesai membabarkan sutra. Apakah Anda menghayatinya? Terutama
ketika Sang Buddha selesai membabarkan sutra. Sinar putih yang terpancar dari antara alisnya menyinari 18.000 tanah negeri. Kondisi tersebut serta pada kondisi tersebut terdapat juga turun hujan bunga mandarava dan manjusaka serta hembusan angin semerbak cendana yang menyenangkan hati seluruh persamuhan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Apakah Anda semua dapat merasakan pada saat itu? Hujan bunga. Langit bergoyang dalam 6 macam getaran. Semua orang seharusnya dapat menghayati kondisi tersebut. Berkat sebab musabab ini, bumi seluruhnya menjadi agung dan murni. Dalam dunia ini, bumi berguncang dalam 6 macam getaran berbeda. Lalu 4 kelompok murid bersukacita semuanya. Tubuh dan batin dipenuhi kegembiraan karena memperoleh apa yang sebelumnya tidak pernah diperoleh. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Pada waktu itu, kondisi batin semua orang betapa semangat dan betapa gembira. Kegembiraan itu sungguh merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, setelah mendengarnya, apakah kalian merasa gembira? Keadaan batin masing-masing orang tentu berbeda. Saya tidak mengetahuinya, namun setidaknya saya sendiri merasa sangat sukacita. Keadaan batin ini sungguh tiada bandingnya. Keindahannya begitu mendalam dan menakjubkan. Para Buddha dan Bodhisattva berada dalam satu persamuhan yang agung itu. Begitu banyak orang bersama-sama mengejar dharma yang mendalam dan halus. Keadaan batin seperti itu benar-benar mengguncang hati, menggugah batin hingga terjadi 6 macam getaran. Karena keadaan itu sungguh indah, murni dan bersih, sangat agung dan penuh kesucian. Keadaan semacam itu benar-benar sulit dilukiskan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua di dalam kondisi seperti ini harus lebih sungguh-sungguh hati saat mendengarkan dharma. Tidak melupakan kondisi pikiran kita di saat awal terinspirasi. Kondisi tempat persamuan Sutra Teratai ini benar-benar dibuka demi untuk para makhluk. Kita harus tahu harapan mendasar batin Buddha yang adalah merupakan tujuan utama untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha tiada lain agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Akan tetapi, para makhluk akar kapasitasnya tumpul. Sang Buddha telah membabarkan dharma selama 40-an tahun. Benar-benar sangatlah sulit. Akan tetapi, waktu terbatas. Kondisi untuk menunjukkan jejak juga terbatas. Sehingga sampai dengan usia senja, Sang Buddha tidak bisa untuk tidak mengungkapkan harapan mendasar. Sehingga sekarang meninggalkan ajaran sementara dan mengungkapkan ajaran sejati. Jadi kita harus tahu bahwa menampakkan wujud yang luar biasa karena takut orang-orang tidak paham untuk menghormati, tidak membangkitkan keyakinan yang tulus, sehingga Sang Buddha pada kondisi ini menampakkan wujud yang luar biasa. Kedua sosok bodhisattva ini
tidak peduli apakah itu di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Aspek pokok dan jejak bodhisattva, mereka di sini untuk memprakarsai kesempatan ini, untuk membangkitkan keyakinan dengan penuh rasa hormat. Jadi para hadirin, kita harus bersungguh hati. Kesungguhan hati dari Buddha dan Bodhisattva, kita sebagai orang yang akan menerima pengajaran, apakah bisa untuk tidak bersungguh hati? Jadi, kita harus senantiasa bersungguh hati.